Oke, jadi terakhir tadi kita sudah masuk ke referensi ini ya. Nah ini sebetulnya umum ya ini ya. Jadi ini kita udah lihat kita punya data source berbagai macam ya. Kemudian kita juga punya sumber data yang bisa dibilang dari sensor ya, entah itu mobile juga termasuk ya. Pokoknya itu datanya cukup masif ya, maka kita gunakan Event Hub ya. Nah tapi dalam posisi seperti ini, kalau misalkan kita memiliki data yang berjalan latensinya tinggi ya, latensinya cukup tinggi, maka kita bisa terapkan yang tadi ini ya. Jadi data itu kalau pendekatannya kan, kalau data and rest itu kan kita masuk data, storage, analisa, action ya kan, itu yang umumnya dilakukan. Tapi kalau misalkan datanya bergerak ya, jadi ini cuman best practice ya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau melakukan proses terhadap data yang masuk, itu ada dua cara pendekatannya. Kalau misalkan posisinya bukan data yang bergerak, yang real time ya, maka sebetulnya cukup seperti ini. Kita simpan dulu ke dalam data store kita, analisa, baru kita action ya kan. Tapi dalam hal data yang bergerak, motion ini, maka yang dilakukan adalah kita analisa dulu. Dari analisa itu kalau memang action sama penyimpanan itu paralel ya. Jadi ini pendekatannya. Jadi mungkin rekan-rekan yang di development atau arsiteknya ya, itu cara ini bisa cukup efektif dengan memisahkan antara action sama penyimpanannya itu terpisah. Jadi analisa dulu, baru kita kirim data untuk nyimpen ke sana dan untuk action. Tapi yang jelas ini adalah paralel ya. Nah dengan pendekatan seperti ini, kalau misalkan datanya streaming itu dalam artian ini datanya real time ya. Jadi datanya real time ya, mendekati real time ya, maka posisi seperti ini prosesingnya juga harus mendekati real time ya. Jadi stream analitiknya juga ikut ya, clusternya juga kita rancang di sana ya. Nah Event Hub ini kalau memang semua streaming tadi, kalau sebelumnya itu kita pisah ya. Jadi dari data-data database itu kita langsung kirim ke sana. Kalau ada perubahan baru kita lakukan sini. Nah ini bedanya nih ya. Jadi kalau high latency pertama kali kita kirim ke sana, kalau ada perubahan baru kita ini. Jadi setelah ada data yang masuk yang baru, yang dikirim bukan semuanya tetapi yang perubahannya ya, itu yang harus kita pilih di sana. Nah tapi kalau misalkan kita real time fully ya, full real time, maka kita bisa masukkan di sini perubahan data ke dalam Event Hub ya. Nah ini kita akan lakukan situ. Nah implementasinya yaitu kita gunakan Kafka atau RabbitMQ. Jadi ini support untuk rekan-rekan yang mungkin di sana pakai .NET ya, ini bisa support dua-duanya ya, karena JSON sebenarnya JSON base ya. Nah untuk processingnya rekan-rekan bisa gunakan Kafka Streaming, Cassandra atau Spark ya. Jadi Spark ini sebenarnya bagian daripada Hadoop ya. Jadi kita lihat di sana di bagian Hadoop di sana ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Hadoop itu jadi kalau kita perhatikan Hadoop ini satu project yang di bawah Apache Foundation ya. Nah ini meliputi project yang terkait dengan HPC, grid computing atau big data ya. Jadi ini paling banyak dipakai ya. Dari projectnya sendiri itu ada beberapa modul, yang terpenting adalah common ya, terkait dengan utility dan sebagainya. Nah ini terkait dengan database, bukan database ya, penyimpanan file ya. Jadi gimana caranya file itu diakses secara distributed ya, ini yang sana. YARC itu terkait dengan masalah job scheduling ya, dan MapReduce itu banyak untuk parallel computation ya.
Nah, object store itu Ozone itu sudah ada masuk ke dalam sini baru ya, masuk ke sana ya. Sisanya ada turunan dari project ini ya, seperti ini. Jadi ini yang rekan-rekan bisa pakai di sana ya. Nah, ada juga yang namanya Hadoop Spark ya. Jadi ini tetap dia menggunakan Hadoop untuk engine-nya, tetapi dalam processing-nya dia mempunyai metode sendiri ya. Jadi mirip-mirip ya dengan metodenya itu. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, customize-nya dia memberikan tambahan library seperti Spark SQL, Spark Streaming ya, machine learning mlib ya, sama GraphX ya. Nah, itu kita bisa terapkan di sana ya. Nah, untuk di sini ya ada beberapa library yang memang kita bisa pakai ya. Ini satu ini ya. Jadi kalau rekan-rekan mau ini ya bisa gunakan Spark ini ya. Ini jauh lebih simpel penerapannya ya. Jadi kalau misalkan kita di Azure itu ini engine-nya pakai Spark ya untuk data bridge ya. Kayak misalkan kita lihat data bridge. Nah, ini. Jadi ini adalah platform untuk data bridge ya, untuk kita membuat big data, dan kita bisa customize hardware-nya, prosesornya maupun RAM yang kita miliki di sana ya. Nah, itu kita bisa pakai baik menggunakan platform Azure-nya ya. Jadi kita bisa gunakan Azure-nya maupun kita gunakan AWS. Jadi pilih salah satu karena ini dia tidak sendirian ya. Jadi rekan-rekan untuk menerapkan ini ya mau tidak mau tetap gunakan Azure-nya itu ya. Jadi Anda bisa gunakan seperti itu. Nah, kalau misalkan rekan-rekan pakai ini ya, maka rekan-rekan bisa harapkan untuk kecepatan ya, untuk runningnya ini ya. Jadi kalau kita mengcompare dia ya, speednya jauh lebih cepat menggunakan Spark ya, untuk prosesnya seperti ini ya. Nah, nanti query-nya nanti bisa Anda gunakan ini pakai Java, Scala, Python ya untuk akses ke Spark-nya nih. Oke, itu adalah kalau kita terapkan di streaming ini ya. Jadi ini Spark dan sebagainya. Untuk proses ininya sama ya, kalau tergantung kita ekspornya kemana nih. Jadi yang jelas ini platform. Kalau Cloudera, Horton ini ya sama platform, dia di bawahnya platformnya juga menggunakan Hadoop ya. Jadi si Horton ini dibeli oleh Cloudera sekarang ini ya, dulu terpisah, sekarang si Horton ini dibeli sama Cloudera. Jadi kalau rekan-rekan mau install big data yang nggak perlu repot-repot istilahnya ya, nggak perlu repot-repot untuk instalasinya ya, bisa pakai Cloudera ya. Ini lebih simple setupnya, tapi emang rekan-rekan ini berbayar ya. Jadi ini ya, jadi bisa seperti ini. Tapi untuk ujinya sebenarnya sudah ada open source ya, private-nya, semacam kayak semacam untuk tes ya, untuk testing doang ya. Itu HTTP, tapi sekarang ini udah berbayar setahu saya itu ya, harus login, udah login ya. Jadi sekarang efektif per 31 Januari untuk mengakses semua ini harus punya login ya. Dulu masih punya ini ya. Nah, ini juga punya termasuk Horton HTTP ini ya. Jadi sebenarnya itu ini kita bisa akses lewat dia punya login, kemudian rekan-rekan juga bisa akses lewat virtual machine. Jadi mereka menyediain, cuma memang sekarang berbayar ya. Berbayar untuk ininya ya, jadi susah untuk aksesnya ini. Tapi kalau mau manual ya install si Hadoop-nya sembari itu ya. Oke, itu adalah satu platform tersendiri, sehingga kalau misalkan kita punya low latency
jadi kita punya low latensinya rendah ya, maka solusi ini tetap, jadi kita bisa flow-nya lewat hub ini ya, jadi nggak boleh langsung ya. Jadi hampir semua arsitektur itu, kalau misalkan kita punya, Bapak punya aplikasi web ya, kemudian Bapak juga punya database, bisa aja ini nanti di depannya pakai yang messaging, jadi queuing-nya itu masuk ke dalam database. Kenapa? Kalau misalkan kita gunakan antrian queuing kayak RabbitMQ ya, dibandingkan dengan database, kalau waktu insertnya itu lebih cepat ini ya, itu sudah teknis sudah technical proven ya, jadi itu sudah terbukti bahwa kecepatannya bisa di ini ya. Nah, kalau misalkan tanpa ada event raw data ini ya, itu langsung, tapi kalau misalkan ada ya, maka kita tetap seperti di awal ya, jadi data kirim, kalau ada perubahan baru ke sini, nanti tinggal kita belokkan. Nanti event hubnya ini kita bisa membelokkan ini ke processing atau kita ke proses seperti umumnya ya. Ini yang kita mainkan routing. Kalau tadi itu kan waktu kita gunakan RabbitMQ itu kita bisa belokkan ke sini ya, itu jadi ya, jadi rekan-rekan bisa pakai ini si RabbitMQ ini ya, jadi itu silakan bisa pakai seperti ini. Jadi dia bisa untuk antrian ya, bisa tuh publish subscriber, topik, RPC ya. Nah, ini support untuk drivernya, rekan-rekan sudah bisa langsung pakai di sana ya. Jadi itu aman untuk pemakaiannya ya. Oke. Nah, sekarang ada namanya Lambda Architecture. Jadi yang tadi itu Pak ya, yang kita lihat itu yang kita lihat ini itu adalah arsitektur umum ya, tapi ada juga Lambda Architecture ya. Jadi kalau kita membangun sistem enterprise atau big data, itu ada namanya reference namanya Lambda Architecture. Jadi ini generik. Jadi gimana kita membangun satu sistem itu ya. Kalau di dalam web itu kan umumnya aplikasi web itu atau aplikasi ya desktop atau sejenisnya lah, biasanya kita mengandut arsitektur namanya layering. Masih ingat ya layering? Terutama untuk developer.net itu kan ada namanya layering ya, yaitu dari Martin Fowler ya. Nah, layering itu kan kalau kita lihat referensinya itu dia membagi minimal 3 layer. Pertama data access layer ya, itu DAL ya, kemudian ada satu business layer ya, satu adalah UI layer ya, itu minimal seperti itu. Sisanya bisa kembangkan, misalkan dalam antara UI sama bisnis ini ada namanya service layer, supaya nanti UI nya itu bisa pakai web atau kita bisa pakai mobile ya. Ini arsitektur layering. Nah, dalam big data itu ada opsi lain selain generik, itu namanya Lambda Architecture ya. Jadi Lambda Architecture itu sama seperti layering gitu ya, tapi dia mempunyai beda sendiri ya, Lambda Architecture ya. Jadi punya referensinya sendiri, itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini adalah arsitektur umum ya, namanya Lambda Architecture. Jadi silakan, ini saya kasih chatnya ya, ini bisa dibaca-baca untuk rekan-rekan ya di sana. Sebentar. Nah, itu ya Lambda Architecture. Jadi di Lambda Architecture ini dia menyediakan reference bagaimana kita membangun si Lambda ini ya. Jadi ini tentang code-nya istilahnya ya. Jadi kita membedakan data, bagaimana kita pisahkan antara prosesnya. Jadi prosesnya itu buat layer namanya batch layer ya. Jadi ada batch layer, service layer, kemudian speed layer ya. Nah, ini untuk menghandle real time data ya. Jadi ini satu arsitektur yang kita bisa gunakan untuk Lambda untuk real time arsitektur ya. Ini yang seperti ini. Ini generik ya, jadi generik untuk arsitektur yang bisa kita gunakan untuk big data. Nah, bagaimana si arsitektur ini kita terapkan ke big data? Bagaimana implementasinya?
Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Dengan menggunakan lambda seperti ini, maka sebenarnya itu kan kita sudah tahu bahwa nanti ada input tetap, input yang tradisional istilahnya, atau yang masif dari device yang kecil-kecil tuh, yang data flow istilahnya ya. Dan kita punya processing ada dua nih, ada yang untuk processing untuk data raw data atau paralel ini, ada yang terkait dengan streaming, jadi tergantung datanya ya. Nah, ada juga kalau misalkan kita terapkan namanya kappa juga ada ya, jadi ada lambda, ada kappa. Jadi kappa itu juga ada, jadi ini ada kappa. Jadi sebenarnya arsitektur, jadi sebenarnya bapak ibu-ibu itu kan nggak perlu repot-repot untuk membuat sendiri ya. Jadi si kappa ini kalau kita lihat ini ya bisa kita gunakan ya. Dia ada ininya, kalau kita lihat kita lihat Hazel Cache ini kan database ya. Jadi sebetulnya si Kafka itu si Kappa ini sebetulnya arsitekturnya untuk streaming ya. Jadi solusi untuk streaming itu kita bisa gunakan untuk ini ya, Kappa ya. Jadi Anda bisa silakan ini ya, service layer-nya ya. Jadi itu bisa kita gunakan ya. Jadi ini satu. Kalau misalkan rekan-rekan untuk buat aplikasi enterprise, Anda nggak usah repot-repot, bisa nanti namanya enterprise pattern ya. Nah, enterprise pattern ya, itu punya Martin Fowler ya. Ini kalau bisa Anda beli ya bukunya itu. Jadi ada namanya enterprise integration pattern ya. Jadi patternnya itu bisa rekan-rekan buat sana, terutama yang ini ya. Nah, kayak gini ini bagus untuk rekan-rekan untuk latihan ya. Jadi dia sudah membagi per kasusnya. Bagaimana kalau misalnya kasusnya masalah channel point to point ya, garanti delivery ya, menggaranti delivery ya, Anda bisa gunakan kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi sender, simpan, baru ke sana ya. Jadi ini satu sama lainnya ini konsepnya. Kalau misalkan banking juga sama nih ya. Jadi sebelum kita kirim, kita simpan dulu ya. Nanti kalau ada perbedaan transfer atau apa, nanti kita main jurnal ya. Jurnalnya selisihnya berapa. Misalkan saya transfer 100 juta dalam 1 bulan, nanti berapa selisihnya, nanti itu terjadi jurnal di situ ya. Itu juga sama ya. Jadi ada proses ini ya. Satu selamanya punya disknya masing-masing ya. Itu kalau ini. Jadi arsitekturnya itu sudah ada rekan-rekan ya, tinggal kita terapkan ya untuk ininya. Nah, itu Kappa. Jadi Kappa ini bisa kita terapkan dengan menghilangkan ini sebetulnya ya, bedanya. Ini cuma punya row, sisanya sama ya. Nah, ada juga yang gabungan. Jadi kita bisa gunakan lambda maupun Kappa ini dalam bentuk ini. Jadi secara umum kita punya data source ya, punya data-data yang sensor atau mobile atau apa ya sana. Terus transfer datanya kurang lebihnya kita ambil file import exportnya. Kalau ada perubahan kita masukkan ke event hub. Jadi bukan yang besarnya ya, tetap perubahan doang ya. Nanti kita bisa lakukan routing, apakah masuk ke bagian sini atau masuk sebelah sini. Hasil daripada proses seperti ini ya kita ekspor ya, itu bisa kita pakai di sana. Itu kurang lebihnya untuk sana ya. Silakan kalau tanyakan untuk ini ya. Jadi itu contoh kalau kita terapkan streaming di dalam big data ya. Jadi kurang lebihnya arsitekturnya ini aja. Kalau mau terapkan big data di rekan-rekan, pasti arsitekturnya kurang lebih mendekati seperti ini ya. Gitu. Silakan kalau tanyakan.
Silakan kalau tanyakan. Silakan kalau mau tanyakan ya. Itu kurang lebihnya untuk ininya. Gimana?